Oke, selamat siang. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Selamat datang dalam eh, pertemuan kita hari ini. Saya Adi Janisni akan bertindak sebagai fasilitator untuk eh, sama-sama kita akan membahas tentang Lokakarya 3, di mana Lokakarya 3 ini merupakan lokakarya untuk melihat peran sebagai pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, sebagai orang yang percaya, marilah kita berdoa, dan saya meminta Pak Yunus boleh untuk memimpin kita dalam doa. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, mari sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Kristen Protestan yang teduh mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa yang kami percaya. Tengah-tengah seluruh yang kehidupan kami sudah berbuat aktivitas kami. Bapak, kami akan mengawalinya, biarlah seluruh perjalanan yang kami lakukan di hari ini lewat di saat ini, biarlah akan menjadi bahagian supaya kita di tengah kehidupan kami. Bapak, ampuni kami, berkati kami, kuatkan, lindungilah kami, agar semuanya dapat terlaksana dengan damai dan sukacita. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus. Teman-teman, Ya, Pak. ya tadi seperti di awal saya sudah bilang bahwa kita akan membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pendidikan. Izinkanlah saya untuk berbagi materi. Sudah bisa kelihatan teman-teman? Dalam proses, oke, siapa? Oke, siap. Lokakarya 3, peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran dengan fasilitator saya sendiri. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terlintas dalam pemikiran teman-teman tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran? Nah, ada yang mau menyampaikan? Oh, Bu Mik, silakan. Ya, siapa kalau saya berpikir peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran ini yang pastinya yang pertama yaitu harus berpihak pada siswa. Oke, baik. Harus berpihak pada siswa. Satu lagi, Pak Josi, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin kalau saya peran pemimpin, minimal dia mampu untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang di sekitar dalam kaitan dengan menuju pada sebuah perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, teman-teman, untuk menjawab itu ada beberapa pertanyaan pemantik yang teman-teman boleh menjawabnya pada link Jamboard. Nah, pertanyaan pemantiknya yaitu, mengapa peran pemimpin pembelajaran begitu penting dalam pengembangan pembelajaran? Dan yang kedua, langkah awal seperti apa teman-teman untuk mengembangkan pembelajaran sebagai seorang pemimpin? Oke, saya akan bagikan link Jambornya. Teman-teman boleh mengisi. Ada di kolom chat. Silakan teman-teman mengisinya. Pak Fasil, mungkin jambornya mohon diizinkan untuk editor biar kita Siap. bisa menulis Pak Fasil. Oke, silahkan.
Oke. Mengapa peran pemimpin pembelajaran begitu penting dalam pengembangan pembelajaran, dan langkah awal apa yang kira-kira bisa dibuat dalam mengembangkan pembelajaran sebagai seorang pemimpin? Mengapa peran Sudah boleh di ini teman-teman? Mungkin diberikan waktu 2 menit untuk mengisinya. Oke, ada Pak Juk. Agar pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang lain silahkan. Untuk langkah awal kira-kira seperti apa, Pak Juk? siap-siap? Pak Josis. Karena peran pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Bu Mei, agar dapat menuntun murid menggapai kebahagiaan dan cita-cita. Oke, Pak Yunus. Oh, panjang sekali ya. Oh, apa nih? Boleh ditulis namanya. Pemimpin peran pembelajaran untuk mendidik peserta didik dengan segala sumber yang ada dengan mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan. Langkah awal dari Pak Juk melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Setelah itu mulai merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oh, Panus ya. Oke, baik. Saya izin merapikan ya teman-teman. Siap. Pak Josis, langkah awal ialah menyampaikan hal-hal yang baik kepada guru dan peserta didik dalam rangka perubahan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini Panus. Oke, pembelajaran untuk mendidik peserta didik dengan segala sumber daya yang ada dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, baik. Itu merupakan langkah awal ya teman-teman. Nah,
saya mau meminta salah satu, mungkin Pak Josis. Pak Josis mungkin bisa berbagi bagi kita di saat ini, apa saja sih yang pernah Pak Josis buat dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin untuk mengembangkan pembelajaran. Silakan Pak Josis. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, yang pertama yang pernah saya lakukan itu mensosialisasikan dulu yang pertama. Ada beberapa guru dalam kaitan dengan pembelajaran yang masih bersifat kolonial. Maksud saya adalah karena kalau siswanya bandel langsung diusir keluar dari kelas. Nah, langkah awal saya adalah melakukan pendampingan sosialisasi kepada guru untuk bagaimana merubah cara mengajarnya sehingga tidak lalu menjustifikasi bahwa ketika siswa itu dia main di kelas karena dia tidak suka dan sebagainya dan langsung menghukum. Mungkin saja cara mengajarnya yang tidak sesuai dengan yang dia butuhkan sehingga ada gerakan-gerakan tambahan yang dia lakukan. Itu yang dilakukan pertama oleh saya. Lalu yang kedua untuk para murid, siswa, itu saya berusaha untuk membentuk komunitas di kalangan kelas, khususnya di kelas 12, dan saya berpikir itu adalah langkah yang baik. Terima kasih Pak Di. Siap. Dari Bu Mei mungkin mau berbagi mengapa sampai Bu Mei merasa itu penting dan langkah awalnya seperti apa ya? Seperti di Jamur. Mungkin lebih diperjelas lagi. Bu Mei, silakan. Iya, terima kasih Pak. Kalau sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jo, saya setuju. Jadi kalau saya langkah awal dalam pengembangan ini Pak, saya pikir dalam pembelajaran itu kita harus memetakan kebutuhan murid dulu, sehingga karena selama ini yang kita alami yaitu murid ini selalu kita patokannya hanya satu, mungkin kita patokannya ke murid ini lalu pembelajaran kita seperti itu. Tetapi untuk saat ini kita harus melakukan memetakan kebutuhan murid sehingga kita bisa lihat murid mana dia cenderung mengikuti alur belajar seperti apa sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kita juga sebagai pemimpin dalam pembelajaran fungsi menuntunnya semuanya itu dapat Pak, sehingga pembelajaran itu menjadi berpihak pada murid. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mei. Pak Josis, terima kasih. Bu Mei dan Pak Josis merasa bahwa itu sangat penting sebagai seorang pemimpin pelajaran untuk mengatur keseluruhan dari proses pembelajaran. Bu Mei bilang bahwa harus dimulai dari bagaimana bisa memetakan. Memetakan apa? Memetakan akan kebutuhan dari anak agar ketika kita menyusun suatu pembelajaran bisa tercapai. Oke teman-teman, saya rasa bahwa kita sudah sepakat bahwa menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu sangatlah penting. Kenapa? Supaya setiap anak itu merasa ada keberpihakan dari guru kepada anak-anak tersebut. Kemudian langkah awal yang harus dibuat adalah teman-teman, kita harus memetakan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan atau fasilitasi kita di saat ini, adakah yang mau menyimpulkan apa saja yang telah teman-teman temui dari kata sepakat di kegiatan di saat ini? Mungkin ada yang teman-teman mau menyampaikan, Pak Yunus yang mau menyimpulkan. Pak Yunus silakan. Ya baik, mungkin ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan lewat kegiatan kita di hari ini, bahwa yang pertama, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran minimal kita harus mengetahui kebutuhan, minat dan kebutuhan anak, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik, sehingga semua tujuan dari pembelajaran itu akan kita dapat dan kita raih bersama-sama dengan pokoknya kita akan capai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yunus. Pak Yunus menyimpulkan bahwa ada kebutuhan anak yang harus dicapai. Pak Jufri mungkin satu kata terakhir atau beberapa kalimat untuk menyimpulkan kita punya kesepakatan di fasilitasi hari ini. Silakan Pak Juf. Oke, terima kasih Pak Fasil.
eh, saya menyimpulkan setelah pembelajaran ini, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama harus kita memetakan dulu kebutuhan belajar murid, karena kebutuhan belajar murid sangat penting, sehingga apa yang kita akan terapkan, apa yang kita akan rencanakan dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ju. Pak Ju menyimpulkan bahwa kebutuhan itu penting bagi anak, maka kita harus jeli dalam menyusun akan segala kebutuhan dari anak-anak kita. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Kita boleh ada dalam Lokakarya 3. Semoga pertemuan di saat ini bisa bermakna, bisa diambil hal yang baik, dan sebagai seorang guru kita harus menyusun akan segala kebutuhan anak, dan kita harus berpihak kepada anak. Terima kasih teman-teman, selamat siang dan sampai ketemu lagi.